Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi yang berkaitan dengan KIPK atau KIP kuliah, khususnya penjelasan tentang seleksi mandiri KIPK di lingkup perguruan tinggi swasta. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Eka Yuniar, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini ya. Apabila ada pertanyaan atau teman-teman ingin bertanya lebih langsung, silakan bisa kontak ke IG saya di @ekayuniar10. Sebelum saya mulai menjelaskan, saya disclaimer dulu. Video ini saya buat atau saya upload berdasarkan murni dari inisiatif pribadi dan pengalaman saya selama menjadi salah satu pengelola beasiswa di salah satu kampus di mana saya bekerja. Penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini merupakan penjelasan secara umum yang terdapat dalam situs resmi di dalam kip-kuliah.kemendikbud.go.id/paduan. Bagi teman-teman juga bisa langsung download paduannya ya di sini, serta penjelasan lainnya yang akan saya sesuaikan berdasarkan pengalaman saya selama menjadi pengelola beasiswa. Jadi, dimohon untuk seluruh audiens dapat menyikapi apabila terdapat perbedaan cara seleksi yang dilakukan di masing-masing PT. Atau apabila ada yang mau ditanyakan, silakan komen di video ini atau bisa langsung kontak ke IG saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu KIPK atau KIP kuliah. Berdasarkan dari pedoman KIPK tahun 2020, dasar hukum yang ada di balik program ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Antara lain, Undang-Undang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui program Indonesia Pintar atau biasanya disingkat dengan PIP. Nah, selanjutnya, apakah PIP itu? PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP atau istilah lainnya yaitu Kartu Indonesia Pintar, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus, lalu mahasiswa afirmasi, mahasiswa yang berasal dari daerah Papua dan Papua Barat, serta 3T dan TKI. 3T ini merupakan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan di Indonesia, serta mahasiswa yang terkena bencana, konflik sosial, atau konflik khusus lainnya. Nah, melalui PIP di tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP kuliah bagi mahasiswa afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan lain tersendiri.
Saya juga akan menjelaskan tentang perbedaannya dengan bidik misi apa. Bidik misi ini dari pengalaman saya dan pedoman bidik misi di tahun sebelumnya. Bidik misi terdiri dari kata bidik dan misi. Bidik diartikan membidik atau mencari sasaran, sedangkan misi yaitu misi pemerataan pendidikan, misi membantu siswa tidak mampu untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan misi mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, artiannya adalah bidik misi yaitu bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup dari pemerintah, khususnya Kementerian Riset dan Teknologi Dikti bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi. Hampir mirip ya. Nah, maka dari itu secara langsung implementasi dari KIPK dan bidik misi ini tidak jauh beda. Di sini saya juga akan menjelaskan kuota dan benefit yang diterima oleh penerima bantuan pendidikan. Dimulai dari bantuan pendidikan bidik misi di tahun 2018, maksud saya, kuotanya sebesar 90.000 orang atau 90.000 mahasiswa. Untuk tahun 2019 meningkat sebesar 130.000 mahasiswa. Dan di tahun 2020 untuk saat ini sebesar 400.000 mahasiswa. Dan menurut informasi, apabila digabung dengan mahasiswa ongoing, akan mencapai 800.000 mahasiswa penerima bantuan pendidikan. Kemudian untuk bantuan pendidikan tiap semesternya, masing-masing peserta mendapat bantuan sebesar 2.400.000 per semester. Ini sama baik di tahun 2018, 2019, dan 2020. Bantuan biaya pendidikan ini biasanya telah ditransfer atau telah diberikan langsung kepada PT bersangkutan atau perguruan tinggi pelaksana kegiatan. Jadi seperti itu ya. Jadi bantuan pendidikan sebesar 2.400.000 ini tidak diterima oleh mahasiswa secara langsung, tetapi langsung diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara. Yang diterima oleh mahasiswa apa? Yaitu bantuan biaya hidup. Di tahun 2018 sebesar 650.000 per bulan. Kemudian di tahun 2019 meningkat. Jadi ini di tahun 2019 meningkat untuk seluruh mahasiswa ya, penerima beasiswa bidik misi sebesar 700.000 per bulan, dan untuk saat ini di tahun 2020 juga tetap ya sebesar 700.000 per bulan. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang mau ditanyakan silakan tanya ya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Nah, untuk jangka waktu penerima KIP kuliah atau program ini, yaitu untuk program reguler, untuk mahasiswa sarjana atau mahasiswa yang mengambil jenjang sarjana, maksimal jangka waktu KIPK atau KIP kuliah yang didanai dan dibiayai oleh pemerintah adalah 8 semester. Kemudian untuk diploma 4, jenjang diploma 4 juga maksimal 8 semester yang dibiayai. Untuk diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester, dan diploma 1 maksimal 2 semester. Sedangkan untuk program profesi, untuk dokter, profesi dokter maksimal 4 semester, dokter gigi 4 semester, dokter hewan juga 4 semester. Untuk bidang nurse, profesi nurse maksimal 2 semester, apotekernya 2 semester, dan guru maksimal 2 semester. Jadi di sini jangka waktu KIPK berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup. Jika melewati dari jangka waktu maksimal, jangka waktu
maksimal di jenjangnya yang teman-teman ambil, maka mahasiswa tersebut akan membayar sendiri secara mandiri. Jadi seperti itu ketentuannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan seleksi mandiri KIPK atau KIP kuliah jalur PTS? Seleksi mandiri KIPK jalur PTS adalah proses penerimaan mahasiswa baru dengan jalur bantuan pendidikan KIPK yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi swasta yang ditunjuk serta bersedia secara khusus untuk menerima mahasiswa KIPK. Di sini saya berikan notes, yaitu jadi tidak semua PTS atau perguruan tinggi swasta yang ditunjuk bersedia atau menerima kuota mahasiswa dengan jalur KIPK. Jadi tidak semua PTS bersedia menerima kuota mahasiswa dengan jalur KIPK. Untuk PTS tersebut merupakan PTS yang ditunjuk oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi di Indonesia sendiri untuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti tersebar menjadi 14 wilayah. Jadi tugas LLDikti di sini adalah LLDikti mengelola PTS atau perguruan tinggi yang berada di lingkupnya dari segi hal apapun, perihal administrasi akademik, kemahasiswaan, maupun administrasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Dan PTS yang ditunjuk biasanya telah memenuhi kriteria penilaian dari LLDikti. Biasanya seperti faktor akreditasi. Faktor akreditasi dari perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Jadi untuk tingkatan akreditasinya juga berbeda. Di sini teman-teman harus bisa selektif dalam memilih. Jadi meskipun PTS juga apabila akreditasinya B, berarti PTS tersebut bisa atau telah memenuhi kriteria dan dapat mendapatkan istilahnya kuota di untuk program KIPK. Jadi seperti itu. Tapi balik lagi, tidak semua PTS yang ditunjuk bersedia atau menerima kuota tersebut karena faktornya banyak sekali ya. Jadi berbagai macam alasan PTS tersebut biasanya tidak menerima. Jadi teman-teman bisa hunting di sekitar lingkungan teman-teman gitu kan untuk perguruan tinggi yang menerima jalur KIPK atau beasiswa KIP kuliah. Dan sekali lagi teman-teman dimohon untuk selektif dalam memilih PTS, dilihat lagi, dicek akreditasinya bagaimana, karena nanti akan berakibat di ijazah teman-teman, apakah diakui atau tidak. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, siapa saja yang boleh mendaftar di dalam program KIPK atau KIP kuliah di tahun 2020 ini? Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi KIPK tahun 2020 ini bisa di-apply atau bisa yang melakukan pendaftaran adalah untuk lulusan tahun 2020, 2019, dan 2018. Kemudian mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan dokumen bukti yang sah atau bukti dokumen yang sah. Dokumen yang dimaksud adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar bagi yang telah memiliki, dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial di wilayah domisili Camaba. Nah, jadi teman-teman harus melakukan
kepengurusan ya, kepengurusan, surat keterangan tidak mampu, ini bisa atau ya, jadi salah satu dokumen KIP bagi yang sudah memiliki, atau surat keterangan tidak mampu. Biasanya meskipun ini tergantung PT ya, beda-beda PT ya, beda-beda PT atau beda PTS mengeluarkan kebijakan. Biasanya apabila camaba tersebut sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, bisa tidak diperlukan lagi surat keterangan tidak mampu. Tapi ada juga PTS yang tetap harus mengharuskan mahasiswa tersebut untuk mengurus surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Prasyarat selanjutnya yaitu calon mahasiswa baru tersebut harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau perguruan tinggi swasta atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, kalau dari rekomendasi saya atau saran saya, mending teman-teman fokus saja mencari perguruan tinggi dengan program studi yang terakreditasi minimal B, karena seperti kata-kata yang dijelaskan di sini ya, dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi bisa saja prodi dengan akreditasi C tersebut dikasih atau bisa jadi enggak. Teman-teman fokus saja mencari program studi dengan akreditasi B. Karena apabila teman-teman mendaftar ke program studi dengan akreditasi C, maka nanti yang dirugikan teman-teman sendiri. Karena nanti ijazahnya yang tercantum akreditasi C, sehingga sulit juga untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, saran saya mending langsung cek saja di link ini. Saya berikan contoh ya, cara pengecekannya ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung cek di link ini banpt.or.id. Nanti teman-teman langsung saja melihat di bagian sini ya, data akreditasi. Lihat dulu institusinya. Jadi lihat dulu akreditasi institusi-institusi itu akreditasi dari perguruan tinggi. Karena banyak sekali perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi B, tapi belum memiliki akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi institusinya belum ada. Misal ini saya contohkan ya, jadi teman-teman masuk di link ini banpt.or.id, kemudian masuk ke data akreditasi, kemudian klik yang institusi ini. Nah, untuk selanjutnya ini ya teman-teman, teman-teman berada di wilayah mana, jadi atau langsung saja bisa teman-teman ketikkan nama perguruan tingginya. Nah, di sini ada. Jadi banyak sekali. Ini akreditasi institusi. Jadi yang ditampilkan di sini adalah akreditasi perguruan tingginya. Nah, ini semisal di perguruan tinggi saya contohkan. Jadi ini untuk kampus saya yaitu Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer PPKIA Pratnya Paramita, berada di wilayah 7, untuk peringkat akreditasinya yaitu B. Sedangkan di sini teman-teman juga harus cek masa kadaluarsanya, status akreditasinya masih berlaku atau belum. Kemudian apabila ingin melakukan cek program studi yang akan ditempuh, nah teman-teman bisa lanjut lagi ke sini, hasil masuk ke direktori hasil akreditasi program studi atau prodi. Nah, di sini bisa cek gitu ya untuk wilayahnya. Misal wilayah, kalau saya di wilayah 7 dan ini perguruan tingginya, nah ini ya.
Perguruan tingginya ini kata kuncinya. Kalau di perguruan tinggi saya ada 3 program studi, yaitu Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Manajemen Informatika. Nah, masing-masing memiliki akreditasi B di sini ya. Jadi teman-teman bisa cek, cara mengeceknya seperti itu. Untuk deskripsi linknya di sini ya, banpt.or.id. Nah, bagaimana alur atau cara mendapatkan surat keterangan dari Dinsos? Teman-teman harus mengurus surat keterangan tidak mampu dulu ke RT atau RW, RT dan RW, serta mengurus surat keterangan tersebut ke kelurahan dan meminta surat pengantar untuk mengurus surat keterangan ke Dinsos. Inti dari surat keterangan tersebut atau surat pengantar menyatakan bahwa si pemohon tidak mampu secara ekonomi, sekaligus memberikan surat pengantar untuk mengurus beasiswa atau permohonan bantuan biaya pendidikan KIPK. Nah, surat balasan dari Dinsos berisi si pemohon merupakan warga yang datanya masuk ke dalam DTS, yang telah masuk di DTS. Bagi yang sudah memiliki KIP atau orang tuanya terdaftar dalam keluarga PKH, atau bagi teman-teman yang belum memiliki KIP. Nah, ini prosesnya. Surat balasan dari Dinsos adalah sedang diajukan untuk mendapatkan atau sedang diajukan untuk masuk ke dalam DTS tersebut. Jadi ini 2 surat yang berbeda ya, berdasarkan isi balasan dari Dinsos tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau tidak bisa dipahami, bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Nah, untuk selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mendaftar KIPK Seleksi Mandiri PTS? Teman-teman bisa mengisi pendaftaran secara online di link kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, di sini teman-teman isi seluruh form pendaftaran yang ada, tapi jangan difinalisasi, kecuali untuk teman-teman yang akan mendaftar ke PTN ya, Seleksi Mandiri PTN. Nah, tapi kalau Seleksi Mandiri PTS jangan difinalisasi dulu, karena di video ini, sampai dengan video ini dibuat, yaitu tanggal 3 Juni, untuk pendaftaran Seleksi Mandiri PTS masih belum dibuka. Jadi sekarang yang masih dibuka adalah untuk Seleksi Mandiri PTN sampai di tahap PTN, baik UTBK maupun yang lainnya. Nah, kemudian di sini cari dan cek perguruan tinggi swasta yang menerima Seleksi Mandiri PTS. Untuk daftarnya ditunggu di video selanjutnya ya, karena sampai dengan tanggal ini, yaitu tanggal 3 Juni, untuk list perguruan tingginya masih belum ada gitu ya, masih belum dibagikan, seperti itu. Kemudian ini tips dari saya, cari passion diri teman-teman sendiri ya. Jadi diri kalian sendiri ingin mengambil jurusan apa sesuai dengan passionnya masing-masing, dan target karir di 5 tahun yang akan datang. Nah, atau di tahun 2025 gitu ya, tahun 2025. Nah, andai kata teman-teman sudah diterima di tahun ini ya, di angkatan 2020. Nah, target karir teman-teman di 5 tahun yang akan datang ingin menjadi apa. Nah, ini salah satu tips bagi teman-teman untuk memilih program studi apa yang akan saya ambil nantinya. Jangan lupa cek akreditasi prodi maupun institusi dari perguruan tinggi tersebut di link yang ini ya. Nah, di link ini ya, di banpt.or.id. Jadi teman-teman silahkan bisa cari di sini ya. Nah, di data akreditasi untuk institusi maupun program studi. Jadi seperti itu di 2 link ini ya, karena link ini yang sekarang masih berlaku. Mungkin itu dulu video saya kali ini.
Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Untuk video-video selanjutnya saya akan membagikan informasi seputar tentang KIP yang lainnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.